Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Setelah penggabungan 3 garis keturunan membentuk gumpalan darah baru, itu dengan cepat melesat ke arah hati Xiao Yan. Boom! Kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak. Kabut darah tersebar ke segala arah, menyebar ke sebagian besar aula. Sukses! 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabung. Berikutnya, mari kita tunggu dia sepenuhnya mewarisi energi yang aku tinggalkan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Xiao Xuan sejenak melirik Sun Er yang khawatir sebelum tatapannya beralih ke kolam darah. Di mana, gelombang demi gelombang energi padat terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. 1,5 tahun akhirnya berlalu di dalam aula kuno sebelum suara ledakan dalam kolam tiba-tiba mengejutkan Xiao Xuan dan Sun Er. Boom! Kolam dalam tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar air besar ditembakkan dan disebarkan ke udara. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Aura ini mulai melesat cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Douzun bintang 6 puncak. Douzun bintang 8 puncak. Aura Xiao Yan masih terus melonjak dan belum ada tanda-tanda berhenti. Kekhawatiran langsung muncul di wajah Xiao Xuan dan Sun Er ketika aura Xiao Yan telah melambung ke bintang 9 puncak. Kakak Xiao Yan, jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti pada tingkat ini. Xiao Yan, kamu adalah harapan terakhir dari klan Xiao. Jangan mengecewakanku. Sementara Xiao Xuan dan Sun Er terus bergumam, suara teredam aneh tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Wajahnya menjadi warna ungu merah, dan auranya yang melambung mulai dengan cepat kembali ke semula. Douzun bintang 6, bintang 7, bintang 8. Ketika auranya mencapai bintang 9 lagi, dia menekannya dengan paksa dan berhenti pada bintang 8 puncak. Xiao Yan menghembuskan nafas keruh di mulutnya. Perasaan gembira tiba-tiba terbentuk di hatinya saat dia membuka matanya. Kakak Xiao Yan, selamat. Sun Er tersenyum manis saat dia berkata. Xiao Yan tersenyum dan meregangkan pinggangnya yang malas. Kemudian tatapannya beralih pada Xiao Xuan. Dia sekali lagi bersujud saat dia berkata, "Terima kasih leluhur." Xiao Xuan tersenyum dengan senang hati. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia membantu Xiao Yan berdiri. Klan Xiao memiliki kesempatan untuk dihidupkan sekarang. Penantianku di sini selama bertahun-tahun sangat berharga. Namun, yang harus kamu sampaikan kali ini kemungkinan adalah pacar kecilmu. Jika bukan karena bantuannya, kamu tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat Sun Er yang tersenyum, tapi Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan secara alami mengerti apa maknanya. Xiao Yan, saat ini, bibit garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Kamu harus melindunginya dengan benar. Ekspresi Xiao Xuan menjadi hikmat saat dia melanjutkan. Jika kamu mencapai level Dodi, garis darah yang terbuang di tubuh anggota-anggota dari klan Xiao sekali lagi akan dihidupkan kembali. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap klan Hun. Aku telah bertarung dengan mereka berkali-kali, dan klan ini cukup misterius. Bahkan ketika klan Xiao mencapai puncaknya, kami hanya bisa bertarung setara dengan mereka. Berdasarkan dugaanku, kekuatan klan Hun kemungkinan sedikit lebih kuat daripada klan Gu. Wajah Xiao Xuan serius saat dia menjelaskan. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah ketika mereka mendengar ini. Sun Er jelas menyadari kekuatan klan Gu. Oleh karena itu, dia merasa sulit untuk menerimanya ketika dia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat daripada klan Gu. Xiao Xuan melambaikan tangannya ketika dia melihat Xiao Yan dan Sun Er mengerutkan kening. Dalam hal apapun, sebelum kamu mencapai level Doseng, kamu harus mencoba untuk berhati-hati. Kamu memiliki giok dewa kuno Tause. Para anggota klan Hun pasti akan datang dan mencarimu. Xiao Yan mengangguk. Dia jelas mengerti, terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan atau masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sudah 2 tahun sejak kamu memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum kamu akan dikirim. Kamu harus berlatih lebih banyak. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul.
Ini adalah versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit. Jika kamu berhasil mempelajarinya, kamu akan berhasil menciptakan tato klan. Mata Xiaoyan langsung menjadi panas saat dia menerima gulungan. Dia ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Leluhur, karena perubahan misterius api langit diciptakan olehmu, kamu seharusnya juga telah memiliki api surgawi saat itu kan?" Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk. "Saat itu, aku juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun, aku meledakkan ketiganya setelah pertempuran terakhir." Kelopak mata Xiaoyan tanpa sadar berkedut. Xiao Xuan benar-benar dipaksa untuk meledakkan ketiga jenis api surgawi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi itu. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa agak tidak pasti adalah bagaimana Xiao Xuan bisa mengendalikan 3 jenis api surgawi ini. Namun, mengingat kekuatannya saat itu memungkinkannya untuk menekan ketiga jenis api surgawi. Baiklah, karena kamu telah mendapatkan versi lengkap 3 perubahan misterius api langit, kamu harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah untuk berhasil melatih dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum saat dia mengingatkan. Xiaoyan mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan mengobrol sebentar dengan Sun Er. Setelah itu, dia duduk dan meletakkan gulungan di alisnya, menyerap banyak informasi di dalam pikirannya. Kemudian, tangannya segera membentuk beberapa segel. 3 perubahan misterius api langit diaktifkan dalam beberapa detik. Pada saat yang sama, auranya juga melonjak. Tato klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Pada saat pertama kali Xiaoyan mencoba untuk membentuk tato klan, itu baru 3 goresan. Namun setelah pelatihan pahit selama setengah tahun, dia akhirnya berhasil membentuk tato klan. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka ketika tato klan terbentuk. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Menghitung waktu, 3 tahun juga seharusnya sudah habis. Xiaoyan perlahan mengangkat matanya dan menoleh keluar aula kuno. Mungkin, sudah waktunya untuk kembali. Masih ada sekitar 5 hari lagi sebelum 3 tahun berlalu. Sun Er di samping tersenyum dan berbicara sambil mempelajari ekspresi rumit di wajah Xiaoyan. Ini juga saatnya untuk pergi. Waktu benar-benar telah berlalu. Xiao Xuan di samping juga tertawa. Suaranya mengandung kesedihan samar. Mendengar kesedihan samar dalam kata-kata Xiao Xuan, hati Xiaoyan terasa sangat mengerikan. Dia perlahan bertanya, apakah ada cara lain bagi leluhur untuk dihidupkan kembali? Aku sadar bahwa kamu adalah seorang alkemis. Namun, aku adalah jiwa yang telah mati beberapa tahun yang lalu. Xiao Xuan tersenyum dan tampak cukup berpikiran terbuka. Dia kemudian menepuk bahu Xiaoyan. Lagi pula, alasanku telah menahan kesepian dan tetap di sini bukanlah karena aku ingin dihidupkan kembali. Sebaliknya, aku berharap untuk dapat mewariskan kekuatan garis keturunan klan Xiao. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam dan menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. Leluhur, yakinlah, aku pasti akan kembali ke makam surgawi lagi. Namun, aku akan menembus level Douseng pada waktu berikutnya. Xiao Xuan tersenyum dengan senang saat dia mempelajari wajah Xiaoyan. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin penyimpanan Xiaoyan bergetar. Sebuah gumpalan cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiao Xuan. Ini adalah... Xiaoyan sedikit terkejut ketika melihat benda yang melayang keluar. Dia bisa melihat sebongkah batu giok seukuran gigitan di gumpalan cahaya. Aura misterius samar-samar dipancarkan dari situ. Ini adalah Ratu Serangga kuno melahap. Ratu Serangga ini juga telah mencapai tingkat yang setara level Banseng, tetapi saat ini dalam hibernasi. Jika tidak, kamu tidak akan berhasil menembus dinding energi dengan mudah. Xiao Xuan tersenyum dan memberi tahu mereka. Serangga level Banseng, tidak heran serangga kuno melahap menjadi gila setelah kita keluar dari dinding kristal. Itu karena kakak Xiaoyan membawa ratu mereka. Sun Er juga ingin tahu melirik objek giok dan tertawa. Ratu serangga ini memang merepotkan. Namun, itu adalah bahan terbaik untuk membuat jubah kaisar serangga kuno. Itu adalah teknik Dou pertahanan. Setelah disempurnakan, itu akan dapat mengambil bentuk armor yang menutupi tubuh seseorang. Armor ini akan mampu menahan serangan ahli Banseng tanpa dihancurkan. Oh, mata Xiaoyan bersinar ketika dia mendengar ini. Tubuhnya sudah memiliki armor naga Phoenix kuno. Jika jubah kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya,
dia seharusnya mampu menahan pukulan dari seorang ahli Do Shengkan. Kamu dapat yakin, tinggalkan penyempurnaan hal ini padaku. Aku akan menyerahkan jubah kaisar serangga kuno padamu sebelum kamu pergi. Xiao Xuan tersenyum dan berkata, saat ini, kamu harus memanfaatkan sepenuhnya waktu untuk melakukan hal lain. Hal lain apa? Xiao Yan bertanya dengan cara kaget. Untuk menyelesaikan dua anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian besar, seseorang tidak bisa melupakannya kan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati. Xiao Xuan berbicara dengan senyum lemah. Hun Ya dan Hun Li ya. Mata Xiao Yan menyusut setelah mendengarkan leluhurnya. Bagaimana aku bisa melupakan mereka berdua? Namun, hanya saja, aku tidak mengetahui di mana mereka bersembunyi pada saat ini. Selama mereka masih berada di makam surgawi, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari inderaku. Xiao Xuan tersenyum sedikit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ruang di depannya berfluktuasi saat garis retak perlahan terbentuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya diangkat menjadi senyum dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melangkah maju dan memasuki celah ruang. Sun Er mengikuti di belakang. Di sebuah tempat yang jauh di makam surgawi, Hun Ya dan Hun Li baru saja selesai membunuh tubuh energi bintang 9. Beberapa saat kemudian, Hun Ya akhirnya teringat pada sosok misterius yang melindungi Xiao Yan. Tak terduga, ada ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Bajingan Xiao Yan itu benar-benar beruntung. Mata Hun Ya teduh. Dia melanjutkan dengan suara yang padat. Kita akan segera meninggalkan makam surgawi. Ingat untuk menggunakan token giok ruang untuk pergi setelah kita keluar. Jika ada berita yang menyebar, klan Gu pasti akan menahan kita. Adapun Xiao Yan, setelah kita memiliki kesempatan di masa depan, aku akan secara alami memimpin beberapa orang untuk menghilangkan paviliun bintang jatuh bersama dengannya. Hun Li perlahan mengangguk. Keinginan membunuh yang padat memenuhi kedua matanya. Namun, dia baru saja mengangguk. Riak misterius tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, suara tawa perlahan menyebar. Tidak perlu menunggu sampai lain waktu. Bukankah akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Kalian berdua, bukankah aku benar? Xiao Yan. Ekspresi Hun Ya dan Hun Li perlahan-lahan menjadi gelap ketika mereka melihat kedua sosok terus berjalan keluar dari ruang kosong. Mata mereka diam-diam menyapu. Namun hati mereka diam-diam menghela nafas lega setelah gagal menemukan ahli misterius saat itu. Xiao Yan, kamu tidak boleh terlalu arogan. Bahkan jika aku tidak dapat menyingkirkanmu di makam surgawi. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi gelandangan setelah meninggalkan tempat ini. Karena itu masalahnya. Aku harus membuat kalian berdua tetap di sini selamanya. Aku pikir, mengingat kekuatan kalian berdua, kalian harus dapat menjadi tubuh energi bintang 8 kan. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Namun, kata-katanya menyebabkan rasa dingin meningkat di dalam tubuh Hun Ya dan Hun Li. Jangan impulsif. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri, memiliki keberanian untuk muncul. Ayo mundur dulu. Hun Ya tampak lebih tenang dibanding Hun Li. Dia samar-samar dapat merasakan ketidaknyamanan. Segera dia meraih Hun Li dan mereka terbang mundur. Serahkan mereka padaku. Xiao Yan menoleh pada Sun Er saat melihat Hun Ya dan Hun Li mundur. Tubuhnya segera menghilang dengan cara seperti hantu. Kamu meminta untuk mati. Hun Ya dan Hun Li merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan menghilang. Kilatan sengit langsung berkelip di mata Hun Li. Tubuhnya berguncang tiba-tiba saat dia mengepalkan tinjunya. Kabut hitam dingin melonjak keluar dan dengan kejam menghantam ruang kosong di depannya. Tubuh yang agak ilusi Xiao Yan perlahan muncul ketika tinju Hun Li meninju udara. Tangannya yang terbungkus api menjulur dan dengan lembut meraih tinju Hun Li. Boom! Nyala api yang menakutkan keluar dari telapak Xiao Yan ketika bertabrakan dengan tinju Hun Li. Kabut dingin gelap di tangan Hun Li memancarkan suara mendesis karena benar-benar menguap. Kamu hanya berkembang sedikit selama 2 tahun ini. Sangat mengecewakan. Tangan Xiao Yan seperti batu. Itu bahkan tidak bergerak sedikit pun terlepas bagaimana Hun Li berjuang. Beberapa saat kemudian, tangannya perlahan bergerak dan melewati tinju Hun Li sebelum menghancurkan dada pihak lain dengan kecepatan seperti kilat. Boom! Kekuatan ganas membuat dada Hun Li bergetar. Seteguk darah merah dengan liar meludah dari mulutnya. Tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus.
Dia akhirnya menyeret ke tanah dan membentuk selokan ratusan meter sebelum perlahan berhenti. Douzun bintang 8, bagaimana ini mungkin? Kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Hun Ya saat dia melirik Hun Li di selokan, yang berjuang untuk bangkit. Giliranmu, mata Xiao Yan mendarat pada Hun Ya yang tampak terkejut. Dia tertawa dengan suara lemah. Hun Ya mengepalkan tinjunya ketika dia melihat Xiao Yan menatap ke atas. Kedua tangannya langsung membentuk banyak segel. Tato klan misterius dengan cepat muncul di alisnya. Kekuatannya juga dengan cepat melonjak. Namun, alih-alih dia akan bertarung, dia lebih memilih melarikan diri ke kejauhan. Namun, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat senyum mengejek Xiao Yan di kejauhan yang dengan cepat menyusul. Sepasang sayap tulang sebening kristal mengepak di punggungnya. Melihat kecepatan Xiao Yan, yang tidak dapat dideteksi, hati Hun Ya juga tenggelam, dia tidak ragu-ragu lagi. Kakinya menginjak udara kosong. Douqi di dalam tubuhnya meletus tanpa ditahan. Dalam sekejap, dia sudah muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Tangan kanannya terkepal. Douqi yang perkasa di tubuhnya berkumpul saat dia dengan kejam membuang pukulan. Xiao Yan, matilah. Boom! Setelah pukulan Hun Ya terlempar, ruang di depannya runtuh. Garis ruang hitam besar dengan cepat diperluas ke arah Xiao Yan. Riak samar akhirnya naik dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Senyum mengejek terangkat di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya. Tato klan misterius perlahan muncul. Tato klan Xiao. Jantung Hun Ya tiba-tiba bergetar saat tato klan ini muncul. Sebuah kegelisahan dengan tenang menyebar dari dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Xiao Yan tersenyum sambil mempelajari wajah lebat di depannya, yang berada di dekatnya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan Douqi yang bergejolak tiba-tiba meledak. Boom! Kedua tinju bertabrakan. Suara yang sangat keras meledak seperti guntur. Banyak garis setinggi 3 meter mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Sosok Hun Ya tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang mengamuk di langit. Sosoknya jatuh ke tanah. Batu-batu besar yang dilewatinya meledak menjadi debu. Pada saat yang sama, darah segar yang dicampur dengan potongan organ diludahkan keluar dari mulutnya saat dia berbaring di dalam debu batu yang tebal. Dia merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Rasa ngeri dan penyesalan akhirnya muncul di matanya. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di langit. Matanya acuh tak acuh melirik Hun Ya di bawah yang berada di ranjang kematiannya. Kepalanya bergetar saat dia melangkah melalui udara kosong saat dia perlahan berjalan ke arah Sun Er di kejauhan. Tenang, akan ada lebih banyak lagi anggota klan Hun yang akan menemanimu di masa depan. Mata Hun Ya secara bertahap menyerah pada kegelapan karena suara acuh tak acuh itu ditularkan dengan lembut ke telinganya. Setelah membunuh Hun Ya dan Hun Li dengan cara cepat, Xiao Yan dan Sun Er kembali aula kuno. Kamu telah kembali. Xiao Yan dan Sun Er baru saja muncul di aula besar ketika sosok Xiao Xuan secara bertahap muncul di depan mereka. Dia tidak menanyakan hasil perjalanan itu. Mengepalkan tangannya, cahaya pucat hitam muncul di dalamnya. Itu adalah jubah kaisar serangga kuno. Kemudian dia secara acak melemparkannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima gugusan cahaya hitam. Dia dengan lembut memegangnya dan perasaan seperti sutra muncul di tangannya. Setelah menghitung hari, kalian harus meninggalkan makam surgawi hari ini. Xiao Xuan tersenyum kecil saat dia melihat Xiao Yan bermain dengan jubah kaisar serangga kuno. Mata Xiao Yan bergeser menjauh dari jubah kaisar serangga kuno saat dia perlahan mengangguk. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap, suasana di aula besar tampak sedikit serius. Bocah kecil, aku akan menunggumu kembali ke makam surgawi. Pada saat itu, aku ingin melihat apakah kamu akan mengecewakanku. Xiao Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Leluhur, harap tenang. Xiao Yan tidak akan memiliki wajah untuk datang dan melihatmu sebelum aku mencapai level Doseng. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Sun Er di samping menyaksikan keduanya berbicara. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba terganggu. Kakak Xiao Yan, waktunya habis. Keduanya, yang sedang mengobrol dengan gembira, berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum menangkupkan tangannya ke arah Xiao Xuan, memberinya busur rendah. Dia baru saja akan berbicara.
Namun dia tiba-tiba merasakan ruang sekitarnya berfluktuasi. Kekuatan hisap yang tidak dapat ditahan dipancarkan dari sana. Leluhur, hati-hati. Xiao Yan pasti akan menemukan cara untuk melepaskanmu. Setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat, Xiao Yan sadar bahwa 3 tahun sudah habis. Makam surgawi dengan paksa mengusir semua orang.